Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah data mining, materi yang kami dapatkan adalah algoritma a priori, yang mana kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video ini. Yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Elvera. Kepada Elvera, disilakan. Selanjutnya saya akan membacakan definisi data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Selanjutnya fungsi data mining yang pertama ada fungsi prediksi atau prediction, proses untuk menemukan pola dari data dengan menggunakan beberapa variabel untuk mendeskripsikan variabel lain yang tidak diketahui jenis atau nilainya. Yang kedua, fungsi deskripsi atau description, proses untuk menemukan suatu karakteristik penting dari data dalam suatu basis data. Yang ketiga, ada fungsi klasifikasi atau classification, yang merupakan suatu proses untuk menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan kelas atau konsep dari suatu data. Proses yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang penting serta dapat meramalkan kecenderungan data pada masa depan. Yang keempat ada fungsi asosiasi atau association. Proses ini digunakan untuk menemukan suatu hubungan yang terdapat pada nilai atribut dari sekumpulan data. Selanjutnya algoritma asosiasi. Algoritma asosiasi merupakan suatu bentuk algoritma dalam data mining yang memberikan informasi hubungan antar item data di database. Algoritma ini dapat membantu memberikan hubungan antar data yang dilakukan sehingga akan didapat pola informasi untuk mengambil tindakan yang sesuai. Association selalu mempunyai bentuk LHS dan RHS. Jika setiap item-item dalam LHS terdapat dalam transaksi, maka item-item di RHS juga dapat dalam transaksi. Ada dua aturan pengukuran untuk association rule. Yang pertama ada support, yang untuk himpunan item adalah persentase transaksi yang berisi semua item-item ini. Support untuk aturan LHS RHS disupport untuk himpunan item-item LHS RHS. Yang kedua ada confidence, pertimbangkan transaksi yang berisi semua item dalam LHS. Confidence untuk rule LHS RHS adalah prosentasi transaksi yang juga terdiri semua item-item dalam LHS. Permasalahan association rule dapat dikomposisikan menjadi dua submasalah, yaitu 1. Penemuan semua kombinasi item-item yang disebut frequent item set yang supportnya lebih besar daripada minimum support. 2. Gunakan frequent item set untuk membangkitkan aturan yang diinginkan. Idenya adalah, katakan ABCD dan AB sering muncul dalam transaksi, maka aturan ABCD akan dipenuhi jika perbandingan antara support ABCD terhadap support AB sebesar minimum confidence. Semua rule akan mempunyai minimum support karena ABCD sering muncul dalam transaksi. Algoritma a priori adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung aturan asosiasi antar objek. Aturan asosiasi menjelaskan bagaimana dua atau lebih objek terkait satu sama lain. Dengan kata lain, algoritma a priori adalah algoritma berbasis aturan asosiasi yang menganalisis apakah orang yang membeli produk A juga membeli produk B. Algoritma ini dikemukakan oleh ilmuwan R. Agrawal dan Srinkan pada tahun 1994. Algoritma ini kebanyakan digunakan untuk analisis keranjang belanja dan membantu menemukan produk yang dapat dibeli bersama. A priori juga dapat digunakan di bidang perawatan kesehatan untuk menemukan reaksi obat untuk pasien. Pada data mining, algoritma a priori banyak digunakan untuk menemukan data yang paling sering muncul dalam sebuah database. Item data transaksi pada database membentuk item set. Item set yang paling sering muncul dipilih oleh algoritma a priori agar dapat digunakan untuk menentukan aturan asosiasi yang menyoroti tren umum dalam database. Cara kerja algoritma a priori. Algoritma ini menggunakan pendekatan bottom-up. Pendekatan ini menggunakan breadth first search dan struktur data hash tree untuk menghitung kandidat item set secara efisien.
Setiap iterasi, kita memperluas panjang item set satu item yang membentuk subhimpunan. Setelah itu, dilakukan proses pengujian terhadap subhimpunan. Apabila ditemukan item set yang berisi subhimpunan yang jarang, maka dilakukan pruning atau pemangkasan. Proses dilakukan secara berulang-ulang sampai tidak ada lagi item set yang berhasil diturunkan dari data. Analisis asosiatif didefinisikan suatu progres untuk menemukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support atau minimum support dan confident atau minimum confident. Algoritma a priori dibagi menjadi iterasi atau pass. Tiap iterasi menghasilkan pola frekuensi tinggi dengan panjang yang sama, dimulai dari pass pertama menghasilkan pola frekuensi tinggi dengan panjang 1. Di iterasi pertama ini, support dari setiap item dihitung dengan men-scan database. Iterasi kedua menghasilkan 2 item set yang memiliki 2 item. Lalu setiap kandidat 2 item ini dihitung supportnya dengan men-scan database. Kandidat 2 item yang memenuhi syarat minimum support dapat ditetapkan sebagai 2 item set yang juga merupakan pola frekuensi tinggi dengan panjang 2. Untuk selanjutnya, pada iterasi ke K dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembentukan kandidat item set. Yang kedua, perhitungan support dari setiap kandidat K item set. Ketiga, tetapkan pola frekuensi tinggi. Yang keempat, bila tidak dapat pola frekuensi tinggi, maka seluruh proses dihentikan. Bila tidak, maka K ditambah 1 dan kembali ke bagian 1. Pseudokode dari algoritma a priori dapat dilihat pada gambar di bawah. L1 sama dengan kurung kurawal large 1 item tutup kurung kurawal, K sama dengan 2 titik koma garing K represent the pass number while buka kurung L K kurang 1 tidak sama dengan 0 tutup kurung DO. Begin CK sama dengan new candidate of size K generate from LK kurang 1 a priori gain for all transaction T delta D DO. Increment the count of all candidate in CK that are contained in T. Sedangkan pseudokode dari pembentukan kandidat item set bersama pasangannya diberikan pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai komponen-komponen dari algoritma a priori. Pada algoritma a priori terdapat 3 komponen penting, yaitu yang pertama adalah support. Support menunjukkan popularitas rata-rata produk atau item dalam database. Misalnya, kita ingin menghitung nilai support dari produk kopi saset, maka rumusnya jumlah transaksi kopi dibagi dengan total transaksi semua produk. Jadi semisalnya jumlah transaksi kopi itu adalah 200 dan dibagi dengan total transaksi semua produknya adalah 2000, maka akan didapat 0,1 bisa kita kalikan dengan persen menjadi 10%. Selanjutnya untuk menghitung nilai support dari produk minyak goreng, sama halnya yaitu jumlah transaksi minyak dibagi dengan total transaksi semua produk. Terakhir, nilai support dari kombinasi keduanya itu bisa digunakan dari jumlah transaksi kombinasi kopi dan minyak dibagi dengan total transaksi semua produk. Jadi semisalnya jumlah transaksi kombinasi kopi dan minyak adalah 100 dan total transaksi semua produk adalah 2000, maka 100 dibagi dengan 2000 maka akan mendapat 0,05 dan jika dipersenkan adalah 0,5%. Selanjutnya yang kedua adalah confidence. Confidence mengacu pada kemungkinan seorang pelanggan membeli kopi saset dan minyak goreng secara bersamaan. Untuk menghitung nilai confidence, kita perlu membagi jumlah transaksi kombinasi kopi saset dan minyak goreng dengan jumlah total transaksi kopi. Rumusnya itu dapat dilihat. Contohnya adalah jumlah transaksi untuk kombinasi kopi dan minyak dibagi dengan total transaksi kopi, maka akan didapatkan 100/200 sama dengan 0,5 yang jika dipersenkan adalah 50%. Selanjutnya adalah lift. Lift adalah peningkatan rasio penjualan kopi saat kita menjual minyak goreng. Untuk mendapat nilai lift, kita dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut. Support di dalam halnya itu adalah kopi dan minyak, lalu dibagi dengan support kopi dikalikan dengan support minyak. Dari hasil bicara sebelumnya itu 0,05 dapat dibagi dengan 0,1 dikali 0,4 akan mendapatkan hasil 1,25. Artinya, ketika kita menjual kopi saset bersama dengan minyak goreng, kemudian seseorang membeli keduanya adalah 1,25 kali.
Apabila nilai lift di bawah 1, maka menandakan bahwa pelanggan jarang membeli kedua barang secara bersamaan. Sebaliknya, semakin besar nilainya, maka semakin baik kombinasinya dan pengunjung membelinya secara bersamaan. Nah, dapat dilihat ini adalah ilustrasi dari algoritma a priori. Di sini minimum support adalah 50% atau minimal supportnya adalah 3. Pada iterasi pertama, item yang supportnya atau coin-nya di bawah 2 dieliminasi dari 1 item set L1. Kemudian kandidat 2 item set C2 dari iterasi kedua dibentuk dengan cross product item di L1. Setelah kandidat 2 item set itu dihitung dari database, diterapkan 2 item set L2. Proses serupa berulang di iterasi ketiga, tetapi perhatikan bahwa selain 2, 3, 5 yang menjadi kandidat 3 item set C3, sebenarnya ada juga item set 1, 2, 3, dan 1, 3, 5 yang dapat diperoleh dari kombinasi item-item di L2. Tetapi kedua item set itu dipangkas menjadi karena 2,3 dan 1,5 tidak ada di L2. Proses ini berulang sampai tidak ada lagi kandidat baru yang dapat dihasilkan di iterasi keempat. Dalam contoh ini bisa dilihat bahwa a priori dapat mengulangi jumlah kandidat yang harus dihitung supportnya dengan pemangkasan. Misalnya, kandidat 3 item set dapat dikurangi dari 3 menjadi 1 saja. Pengurangan jumlah kandidat ini merupakan sebab utama peningkatan performa a priori. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi asosiasi untuk pengerjaan soalnya menggunakan algoritma. Nah, kita sudah lihat pada halaman Excel ini sudah terdapat nilai yang mana di sini ada ID transaksinya itu sebanyak 10 transaksi dan di sini ada item barang yang mana item barangnya itu ada huruf A sampai I menurut sesuai abjad, tapi di sini huruf I terus berlanjut pengerjaan selanjutnya ada ID transaksinya ini sebanyak transaksi ya, dan di sini ada item beli yang mana A sampai I ini terdapat di item barang tadi. Nah, kenapa di sini angka 1? Karena bisa kita lihat di transaksi 1 itu untuk item barangnya yang ada nilai A itu cuma 1, maka dia mendapatkan 1. Nah, begitu juga seterusnya untuk nilai B sampai I. Cara pengerjaannya atau pencariannya itu seperti nilai A. Nah, kalau sudah dapat, jangan lupa untuk kita coba. Nah, untuk masuk ke tahap selanjutnya, di sini ada rumus yang mana support A dibagi dengan total transaksi dengan ketentuan nilai minimum. Nah, di sini untuk pengerjaan selanjutnya itu ada tabel 1 item yang mana item barangnya itu yang ada di tabel atas tadi. Nah, item yang dibeli ini adalah kita dapatkan dari jumlah yang udah kita kerjakan tadi. Nah, kenapa supportnya itu 0,5? Misalnya nih item barangnya A, item yang dibelinya itu hasilnya kan tadi 5, tinggal dibagi 10. Nah, 10 ini dari mana? Total transaksi kita kan ada 10, maka 5 dibagi 10, maka dapatlah dia nilai supportnya 0,5. Nah, tinggal kita tarik aja, maka dia akan mendapatkan hasil yang ini semuanya. Oke, lanjut ke 2 item set. Nah, maksudnya tadi 1 item set untuk item barangnya itu 1 ya. Nah, untuk 2 item set maka nilai dari item barangnya itu menjadi 2 gitu. Misalnya kayak AB gitu. Nah, ini kenapa dimulai dari AB gitu kan? Untuk seterusnya itu kita dapatkan dari mana? Karena dia kan tadi nilai item barangnya itu kan A sampai I gitu kan. Nah, jadi untuk memulainya itu seperti kayak A, B gitu, A, C, tidak dimulai dari AA. Begitu pula B. B itu langsung aja dimulai dengan BC, tidak lagi memasukkan nilai BA dan BB seperti itu. Nah, untuk item yang dibeli di sini ada 4, 3. Nah, kenapa sih ada yang dimerahkan, ada yang tidak gitu? Balik lagi ke rumus tadi kan, untuk ketentuan rumus itu nilai minimumnya itu 3 gitu kan. Nah, sedangkan di sini yang dimerahkan itu tidak masuk kategori 3 atau di bawah nilai 3.
Nah, yang tidak dimerahkan ini itulah dia. Itulah dia yang memiliki nilai minimum di atas 3 atau 3 gitu. Nah, jadi yang tidak dimerahkan kita pindahkan ke tabel yang di sini. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu 3 item set. Nah, yang mana item barangnya itu menjadi 3, seperti ABC, ABD gitu kan. Cara pengerjaannya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk di tabel 3 item set ini, yang memiliki nilai minimum 3 yaitu ya cuman ABD gitu, nilai minimumnya 3, yang selanjutnya dimerahkan itu tidak masuk kategori 3 gitu. Nah, maka kita pindahkan nilai ABD tadi di tabel yang ini. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya itu ada rumus kembali, yaitu support A, B, dan C sama dengan jumlah transaksi mengandung A, B, dan C dibagi dengan total transaksi. Nah, untuk ketentuan itu sama, nilai minimumnya yaitu 3. Nah, untuk pembentukan aturan asosiasi mempunyai rumus confidence sama dengan item yang dibeli sekaligus dibagi dengan jumlah transaksi pada bagian antecedents. Oke. Didapatkan himpunan frequent item set FK sama dengan SB. SB itu sebagai berikut. Nah, di sini ada F2, AB, AD, BC, BD, CE, CF, dan CH. Nah, sedangkan yang F3-nya itu ada ABD. Ini didapatkan dari mana? Oke, kita lihat di hasil tabel 2 item set. Kalau yang nilai ini F3 kita dapatkan di nilai 3 item set. Oke, kita masuk ke aturan asosiasi 2 item set. Nah, yang nilai F2 tadi, misalnya nih, jika membeli A maka membeli B. Nah, AB kan masuk ke F2 tadi. Jadi, untuk di bawahnya itu nilai AB itu dibalikkan jadi BA, dan seterusnya seperti itu. Nah, nilai A dan B ini kita dapatkan di tabel atas tadi. Nah, di sini ada nilai A. Jadi ketentuannya itu memang cuma memakai nilai A. Nah, untuk melanjutkan ke confidence, dari mana kita mendapatkan 0,8, yaitu hasil dari A dan B dibagi A. Nah, misalnya 4 dibagi 5, maka hasilnya 0,8. Dan begitu juga seterusnya. Oke, kita lanjut. Kalau yang tabel tadi itu terdapat di tabel F2. Dan yang ini aturan asosiasi 3 item set itu di tabel F3 tadinya. Ini kan ada A, B, maka membeli D, dan kita balikan juga seterusnya seperti itu. Dan untuk confidence-nya itu sama. Nah, kalau sudah dapat untuk F2 dan F3 tadi, kita masuk ke asosiasi final. Aturan yang digunakan adalah aturan yang memiliki nilai confidence besar dari 5. Nah, untuk nilai A dan B itu tadi kita dapatkan, ini rule-nya ini merupakan gabungan dari F2 dan F3 yang udah kita cari tadi. Nah, aturan asosiasi 2 item set dan aturan asosiasi 3 item set. Lalu dapatlah nilai A dan B-nya serta confidence-nya. Nah, untuk mencari support plus confidence-nya ini, kita tinggal kalikan aja nih. Nih, seperti yang kita lihat di sini rumusnya. Tinggal kita kalikan, misalnya nih 0,4 dikali dengan 0,80, maka mendapatkan hasil 0,32. Begitu juga seterusnya. Nah, kenapa ini dimerahkan? Dia sebenarnya untuk hasil ini semua itu kan lebih dari 0,5. Tapi untuk hasil akhirnya di sini aturan asosiasi, aturan yang digunakan adalah aturan yang memiliki hasil paling besar dan perkalian nilai perkalian nilai support dengan nilai confidence. Nah, maka yang dimerahkan ini adalah hasil yang paling besar. Maka dapatlah rule-nya, yaitu jika membeli A maka membeli B, dan jika membeli B maka membeli A. Oke, itu adalah rumus dari
aturan asosiasi tapi menggunakan algoritma a priori. Mungkin itu saja pengerjaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan jika ada kekurangan, mohon teman-teman boleh berkomentar di kolom komentar kami nanti. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, video ini diedit oleh Muhammad Fahri Setiawan. Terima kasih dari kami kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.